Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu di kelas daring pada pembelajaran matematika wajib. Anak-anak kelas 12 yang Ibu banggakan, karena kondisi yang masih belum memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka pada semester ini kembali kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini menambah motivasi anak-anak sekalian untuk tetap belajar di rumah, dan tidak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan kalian dan hindari kerumunan, dan selalu menggunakan masker bila ada kegiatan di luar rumah, serta selalu melakukan sesuai dengan protokol COVID yang ada. Nah, pada video pembelajaran ini Ibu akan menjelaskan materi tentang dimensi 3. Materi dimensi 3 ini merupakan bab pertama yang akan kita bahas pada semester ganjil ini, baik itu di kelas 11 MIA maupun di kelas 11 IIS. Nah, sebelum kita memasuki materi dimensi 3 ini, maka alangkah baiknya kita sebelum memulai pembelajaran yaitu kita membaca doa terlebih dulu. Nah, jadi jangan lupa selalu berdoa sebelum memulai kegiatan, dan agar apa-apa yang Ibu sampaikan pada video ini dapat kalian pahami dengan lebih mudah. Dan untuk membuka kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun kompetensi dasar dari bab dimensi 3 ini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama itu dari segi pengetahuannya, itu adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang kedua adalah menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Jadi ada dua kompetensi dasar yang akan kita capai pada bab ini. Nah, adapun diagram alur konsep untuk materi dimensi 3 ini meliputi 3. Yang pertama itu dimensi 3 akan mempelajari tentang jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, kemudian jarak titik ke bidang. Nah, jadi ada 3 yang akan kita bahas tadi. Nah, sebelum kita memasuki materinya, mari kita bahas dulu apa sih sebenarnya manfaat pembelajaran dari dimensi 3 ini. Nah, saat ini banyak orang yang memanfaatkan atap rumah sebagai ruang berkumpul atau ruang tidur. Nah, apalagi misalnya daerah-daerah perkotaan yang luas lahannya sangat sempit, dapat digunakan rumah-rumah bertingkat, bahkan bisa digunakan bagian atap itu sebagai ruang berkumpul atau ruang tidur, atau bahkan digunakan sebagai gudang atau penyimpanan barang-barang, sehingga pemanfaatan ruangan itu lebih secara maksimal. Jadi banyak sekali orang-orang itu yang memanfaatkan bagian atap rumah sebagai tempat. Nah, kalian bisa lihat di sana untuk pemanfaatan atap rumah tadi, tentu kita ada gambar memerlukan kuda-kuda kayu yang pas untuk dilaksanakannya, dibuat suatu bangunan ruang. Nah, untuk menghemat biaya pembuatan rumah, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah biaya pembuatan kuda-kuda rumah. Biaya ini tergantung dari panjang keseluruhan kayu, jenis kayu, dan dimensi kayu. Itu meliputi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, jadi sangat penting
bagi seseorang yang ingin membangun ruangan di bagian atap rumah, jadi perlu sekali perhitungan untuk panjang dan lebar kayu itu harus sesuai agar tidak banyak kayu, sisa-sisa kayunya itu yang terbuang. Jadi kita harus memerincikan biaya seminimal mungkin agar dapat terbentuk ruang yang bagus dengan kokoh. Jadi tidak membuang-buang biaya yang lebih banyak. Nah, untuk mendapatkan rincian biaya tersebut, salah satu konsep yang dapat digunakan adalah dimensi 3. Konsep yang dimaksud yaitu jarak titik dengan titik atau titik dengan garis. Jadi tuh kalian bisa lihat di sana itu ada titik situ, dia akan diukur berapa panjang yang pas untuk panjang kayu yang digunakan untuk pembuatan kuda-kuda. Nah, jadi banyak sekali manfaat dari kita mempelajari dimensi 3 ini. Selain itu masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya, khususnya biasanya adalah orang yang berprofesi sebagai konsultan bangunan atau misalnya sebagai kontraktor atau arsitektur. Nah, mereka sangat perlu mendalami materi ini karena mereka tentunya untuk melakukan perkiraan pembiayaan perlu perhitungan-perhitungan yang khusus agar ketika mereka melakukan pembangunan tidak mengalami kerugian dalam hal bahan bangunan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cakupan materi. Jadi materi yang akan kita bahas, kita fokuskan pada video pembelajaran ini yaitu tentang jarak titik ke titik. Jadi pada video pembelajaran ini akan kita bahas khusus tentang jarak titik ke titik. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah mendeskripsikan jarak antar titik dalam ruang. Yang kedua, jadi menentukan jarak antar titik dalam ruang. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, sebelum kita masuk materi, ada materi prasyarat. Jadi sebelum ke pembelajaran itu ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu agar nantinya ketika belajar dimensi 3-nya lebih mudah. Yang pertama itu ada luas bangun datar, bangun ruang, dan teorema Pythagoras. Jadi ketiga ini harus kita ingat-ingat kembali. Nah, masih ingatkah kamu tentang luas bangun datar? Ayo, ada yang masih ingat apa-apa aja luas bangun datar? Nah, jadi luas bangun datar ini sebenarnya sudah sering kalian dapatkan materinya ketika kalian berada di sekolah dasar atau di sekolah lanjutan tingkat pertama, yaitu di SMP atau di MTS. Kalau sekolah dasarnya itu di SD ataupun di madrasah. Jadi sudah pernah aja. Jadi kita di sini tinggal mengulang-ulang kembali apa saja luas bangun datar tersebut. Nah, jadi mestinya ketika di sini kalian Ibu harapkan sudah menguasai apa-apa saja luas bangun datar tersebut. Nah, coba perhatikan itu ada bangun datar persegi. Nah, bangun datar persegi ini rumus luasnya mungkin adalah sisi kali sisi atau S kali S atau biasanya disingkat sebagai S kuadrat. Kemudian ada lagi itu adalah bangun persegi panjang. Rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar atau biasanya pi kali L dilambangkan. Nah, itu ada bangun segitiga. Rumusnya adalah setengah alas kali tinggi atau setengah A dikali tinggi. Nah, jadi masih banyak lagi bangun-bangun datar yang lain, misalnya seperti trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, kemudian ada lingkaran, dan ada beberapa segi-segi N-nya yang lainnya.
Nah, itu bisa kalian cari sendiri dan kalian pelajari lagi tentang luas bangun datar. Nah, sekarang kita akan masuk ke bangun ruang bidang datar. Nah, jadi sebelum Ibu bahas bangun ruang ini, bangun ruang itu tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada bangun ruang bidang datar, ada bangun ruang bidang lengkung. Nah, itu kalau bangun datar terdiri dari kubus, balok, prisma segitiga, ada limas, kemudian ada prisma segi 5. Jadi ini adalah contoh-contoh bangun ruang bidang datar. Nah, adapun kerucut, kemudian bola sama dengan tabung, dia merupakan bangun ruang bidang lengkung karena ada bagian sisinya itu yang berupa lengkungan. Nah, tapi di dimensi 3 ini kita akan fokus ke bangun ruang bidang datar. Jadi Ibu harap kalian bisa mengetahui jenis-jenis bangun ruang bidang datar tersebut. Sekarang perhatikan kubus berikut. Itu ada titik, ada garis, dan ada bidang. Jadi salah satu unsur dari bidang bangun ruang itu adalah ada titik, ada garis, ada bidang. Ini ada kaitannya dengan materi kita tadi, yaitu tentang jarak antara titik. Jadi kita harus tahu dulu yang mana titik, yang mana garis, yang mana bidang, agar ketika kalian masuk ke pembelajaran akan lebih mudah memahaminya. Nah, itu sudut-sudutnya itu adalah merupakan titik, ada titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi itu merupakan titik-titiknya. Kalau di dalam bangun ruang itu dinamakan titik sudut. Titik sudut itu pertemuan dari beberapa rusuk. Jadi perpotongan beberapa rusuk itu dia akan membentuk suatu titik sudut. Nah, di sana kalian bisa lihat itu ada titik sudut A, kemudian ada titik B, C, D, E, F, G. Nah, selanjutnya kita masuk ke garis. Nah, itu adalah garis yang berwarna kuning itu. Garis, ada AB, CD, ada EF, ada HG, dan banyak lagi. Itu merupakan garis. Yang putus-putus itu juga dia merupakan garis. Kenapa jadi putus-putus? Karena dia di gambarnya berada di belakang. Jadi sebenarnya dia juga merupakan garis. Nah, di titik yang menghubung jarak titik A dan titik B dihubungkan akan membentuk garis AB. Jadi jarak antara titik A dan titik B adalah garis AB. Kemudian kita masuk ke bidang. Nah, itu ada bidang B, C, F, G. Jadi itu merupakan bidang berbentuk segi 4 atau persegi. Ada lagi C, D, G, H. Itu juga merupakan bidang. Nah, kemudian misalnya lagi A, B, E, F juga bidang. Nah, kemudian itu adalah bidang diagonal yang terdapat di tengah-tengah kubus, yaitu ada A, C, E, G. Jadi A, C, E, G bidangnya. Nah, kemudian untuk penamaan terhadap bangun ruang juga harus kalian perhatikan secara urut. Jadi dimulai dari sebelah kanan ya. Di situ itu ada A, B, C, D, baru ke atas. Jadi setelah selesai di bawah baru kalian akan naik ke atas. Dimulai dari sebelah kanan lagi E, F, G, H. Tidak boleh tertukar, karena kalau dia tertukar akan menentukan jarak itu akan sulit. Jadi harus sesuai dengan penyusunannya. Jadi selesaikan dulu yang di bawah, baru nanti naik ke atas untuk huruf-hurufnya. Nah, biasanya untuk titik sudut itu dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya kita masuk ke prasyarat yang ketiga, yaitu teorema Pythagoras.
Teorema Pythagoras ini sangat sering sudah kalian pelajari ya, mulai dari kalian berada di waktu SMP atau MTS, bahkan yang baru-baru tadi ada di kelas 10, bahkan ada di kelas 11. Ini adalah rumus yang sangat sering sekali kalian temui. Nah, di sana ada rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat jumlah kuadrat dari sisi penyiku-penyikunya, dengan AB adalah sisi penyiku-penyiku dengan C adalah sisi miring. Jadi kalau misalnya yang dicari C, berarti tinggal kuadratnya pindah ruas jadi akar. Jadi C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, itu tinggal dalam bentuk akar saja. Kalau kita mencari C-nya saja atau sisi miringnya saja. Nah, di sana selanjutnya perhatikan di sana ada bangun kubus. Nah, bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, itu misalkan ada terdapat titik E dan B. Titik E, B, tentukan jaraknya. Bagaimana caranya menentukan jarak titik E ke B? Yang pertama adalah hubungkan titik E dengan titik B dalam berupa garis. Jadi tinggal kita tarik garis dari titik A ke titik B. Kemudian akan terbentuk suatu segitiga. Nah, segitiganya itu bisa kita pindah, bentuknya adalah seperti itu. Dengan sisi tegak adalah A, sisi apanya ini namanya lah, sisi tegak horizontal, dan horizontalnya adalah B, dan sisi miringnya adalah C. Nanti di sana untuk titik sulitnya di sana ada A, itu B. Nah, sesuai dengan yang teorema Pythagoras tadi, maka sisi tegak adalah A, sisi ininya adalah B, dengan sisi miringnya adalah C. Jadi tinggal kalian masukkan A B-nya berapa, kemudian AE-nya berapa, masukkan ke dalam rumus. Nah, sekarang misalkan lagi ada titik E dengan titik C. Bagaimana cara menentukan jaraknya? Maka tinggal kita tarik titik garis yang menghubungkan titik tersebut, kemudian cari bentuk segitiganya sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Nah, maka akan terbentuk seperti itu segitiganya dengan sudutnya A, situ C, dan yang di atas adalah E. Nah, sisi tegaknya adalah A, sisi tegak horizontalnya adalah B, dan sisi miringnya adalah C. Nah, tinggal kita masukkan berapa rusuk-rusuknya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus Pythagoras. Nah, adapun bentuk-bentuk bangun ruang yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kalian lihat banyak sekali ya. Salah satunya itu ada kardus atau kotak. Biasanya digunakan untuk untuk menyimpan barang-barang, atau misalnya kita mau mengirim barang dibuat di dalam kardus biar tidak berserakan, jadi disimpannya di dalam kardus. Kemudian ada toples. Nah, toples ini untuk kita menyimpan barang makanan atau misalnya alat-alat yang lain. Nah, kemudian ada lagi di sana adalah kotak snack atau kotak nasi ya, biasanya digunakan untuk dalam kegiatan acara-acara agar tidak menggunakan piring atau yang sejenisnya, jadi lebih praktis menggunakan kotak. Jadi banyak sekali sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ini yang bangun ruang yang kita temui. Contohnya saja misalnya seperti akuarium. Nah, biasanya akuarium itu dia berbentuk kubus atau berbentuk balok. Bisa lagi
ruangan atau bangunan, dia juga berbentuk kubus ya, jadi dimensi 3. Nah, kita akan masuk ke materi kita, yaitu jarak antara titik. Nah, silakan buka buku paket kalian. Nah, ayo kita masuk ke materi pembelajarannya. Itu ayo mengamati, perhatikan bangun ruang berikut ini. Jadi di sini ada bangun 1.1, ada 2 buah bangun, yaitu ada bangun A, ada bangun B. Nah, bangun 1.1A merupakan kubus A, B, C, D, E, F, G dengan panjang rusuk 3 cm. Kemudian bangun B-nya ada di 1.B itu adalah berupa kayak segitiga ya. Nah, jadi bangun 1.A merupakan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 3 cm. EC, EG, dan AC masing-masing merupakan jarak antara titik E dengan C, titik E dengan G, serta titik A dengan titik C. Nah, jadi bisa kalian perhatikan. Jadi panjang jarak antara titik E ke C adalah panjang garis EC. Ya. Nah, itu bisa kalian lihat itu A ke C itu merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi kubus. Kemudian ada di sana ada yang gambar B, itu adalah jarak antara titik P dengan titik Q adalah panjang ruas garis pi Q. Jadi bukan yang melengkung itu. Nah, bukan juga melewati pi R baru ke Q juga bukan, tapi langsung dari pi ke Q. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Nah, itu ya. Nah, daerah lengkung itu bukan merupakan jarak antara titik P ke Q, tapi garis lurus yang ditarik antara titik P ke titik Q. Sekarang kita masuk ke ayo amati masalah 1.1. Nah, pada masalah 1.1 ini ada bangun berikut mempresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Titik mempresentasikan kota dan ruas garis mempresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Jadi titik A, D, B, dan C itu merupakan kota ya. Ada kota A, kota B, kota D, dan kota C. Sedangkan garis itu adalah dimisalkan sebagai jalan yang menghubungkan antara kota A dengan kota B dengan kota D, kota A dengan kota D. Nah, itu dengan B ke kota D ke kota C. Nah, adapun permasalahannya adalah Nashita berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Tentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Nashita. Tuliskan kemungkinan rute yang ditempuh Nashita pada tabel 1.1. Kemudian tentukan panjang rute-rute tersebut. Dan rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat Anda, berapa jarak antara kota A dan kota C? Jadi, Nashita akan berangkat dari kota A menuju kota C. Nah, adapun alternatif penyelesaiannya adalah, nah kembali lagi kita perhatikan tadi skema dari rute perjalanannya. Jadi, si Nashita tadi dari kota A menuju ke kota C ya. Nah, itu ada kota A, kemudian ke kota C. Nah, untuk menuju ke kota A ke kota C, nanti bisa saja si Nashita ini dia berangkat dari kota A menuju ya dari kota A, kemudian dia akan menuju ke kota B dulu ya kan. Di sana
baru dia ke kota C. Jadi supaya dari kota A ke kota C bisa saja dia lewat jalur melewati kota B dulu. Nah, jadi perjalanannya tinggal dijumlahkan berapa panjang perjalanannya dari kota A ke B, dari B ke kota C. Kemudian yang kemungkinan kedua yaitu dari kota A langsung menuju ke kota C ya. Nah, kemudian bisa lagi dari kota A kemudian ke kota D, terus ke kota C. Jadi untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada tabel tersebut ya, ada 5 kemungkinan rute kota A ke kota C yang dapat ditempuh. Nah, kalau dari kota A ke kota D ke kota C, maka panjang lintasannya adalah 20 km ditambah 23 jadinya 43 km. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua itu adalah dari kota A, kemudian dia ke kota D, terus dia mampir dulu ke kota B, berbelok, baru dia ke kota C. Nah, tinggal kita jumlahkan panjang lintasannya 20 tambah 17 tambah 18 sama dengan 55 km. Jadi panjang jarak yang ditempuh dari kota A D kemudian ke kota B baru ke kota C itu adalah sebanyak 55 km. Nah, selanjutnya itu ada kemungkinan yang lain yaitu adalah langsung dari kota A ke kota C. Jadi tanpa melewati kota yang lainnya. Jadi kalau melewati kota A langsung ke kota C itu adalah 27 km. Kemudian dan seterusnya tadi ya. Nah, dari kemungkinan tadi kira-kira rute kota A ke kota C yang manakah merupakan panjang atau lintasan jarak antara kota A ke kota C. Nah, dari kemungkinan tadi ya benar, berarti jarak kota A ke kota C adalah 27 km. Jadi yang kita ambil adalah jarak yang lintasannya paling pendek. Nah, dari kemungkinan tadi kan ada 43 km, kemudian ada 55 km, 27, kemudian ada 34 dan 56 km. Nah, dari kelima kemungkinan itu jarak yang terpendek adalah 27 km. Jadi itu merupakan panjang lintasan yang kota A ke kota C. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Di sana ada contoh sebuah kubus ya, kubus A, B, C, D, F, G, H. Nah, jadi sebenarnya tidak hanya terpaku pada A, B, C, D, F, G, H, bisa aja kan nanti namanya itu PQRS atau KLMN, UPQRS. Nah, jadi tidak mesti harus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kemudian di sana ada manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G. Jadi kita akan belajar menentukan jarak F dan G, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan H. Nah, dari kegiatan sebelumnya tadi kira-kira apa jawabannya? Nah, jadi panjang jarak antara titik F dan G adalah panjang ruas garis F G. Jadi dari F ke G. Dan kedua adalah jarak antara titik B dan H adalah panjang diagonal ruang BH. Jadi yang menghubungkan kedua buah titik tersebut. Selanjutnya dari kegiatan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jarak antara titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi jarak antar titik adalah panjang ruas garis terpendek atau lintasan terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jadi yang diambil adalah lintasan yang paling terpendek atau paling terkecil. Nah, mungkin ini dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi selanjutnya adalah kita akan membahas menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan jarak antar titik. Itu akan kita bahas pada video selanjutnya.
Nah, mungkin demikian untuk pembahasan materi kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, ada sedikit refleksi dari materi pembelajaran ini. Nah, jadi di sini kan dibahas pada surah Al-Baqarah ayat 186 yang menjelaskan tentang dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi sebenarnya jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat dekat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama ini mengingatkan Ibu dan juga mengingatkan kalian agar selalu berbuat kebaikan, melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Dan jangan lupa selalu memohon ampunan, berdoa kepada Allah, semoga segala yang apa-apa yang kita pelajari ataupun masalah-masalah yang kita temui bisa mudah terselesaikan. Jangan merasa sombong ataupun merasa sungkan kepada Allah, tapi kita selalu berusaha untuk selalu berdoa. Nah, kiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga sedikit yang materi yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa kalian pelajari atau kalian pahami dengan baik. Kalau misalnya nanti ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan lewat chat pribadi atau misalnya lewat aplikasi Google Classroom yang sudah ada. Kiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bisa menambah dan memotivasi kalian lagi untuk belajar lebih giat meski kita sekarang ini dalam kondisi yang masih tidak memungkinkan. Jadi meski di rumah tidak ada alasan untuk tidak belajar. Kiranya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi